Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang iuran kurban yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat, anak-anak sekolah, kelompok-kelompok pengajian atau komunitas-komunitas tertentu. Bagaimana pandangan hukum Islam atau bagaimana hukumnya tentang iuran kurban tersebut? Jadi iuran banyak orang, misalnya ada 100, 200, 300 dan seterusnya. Ada yang mungkin 30.000, 40.000, 50.000 dan seterusnya, sehingga nanti bisa untuk membeli kambing atau sapi. Bagaimana pandangannya baik dari Muhammadiyah maupun dari NU? Saya akan membacakan yang dari Muhammadiyah terlebih dahulu, bahwa penyembelihan binatang kurban dengan cara iuran kelompok banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan, ya, termasuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau di ranting, seperti 1 ekor sapi untuk 14 orang, iuran anggota jamaahnya semampunya. Ya, untuk membeli 1 ekor kambing dan seterusnya. Nah, iuran kurban yang demikian secara hukum bukan dinamakan kurban, ya, sekali lagi bukan dinamakan ibadah kurban atau latihan kurban, karena kurban itu tidak ada latihan, ya. Kurban itu ya kurban sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan. Nah, yang demikian itu menurut pandangan Muhammadiyah adalah infak biasa, sedekah biasa. Maka kegiatan tersebut boleh saja dengan alasan untuk mendidik dan melatih, ya. Kemudian yang kedua untuk solidaritas dan pemerataan. Kemudian yang ketiga untuk peningkatan jumlah hewan kurban di setiap tahunnya. Ya. Nah, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan ikhlas, dan infak itu ada dasarnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan hendaknya juga saudara jelaskan kepada mereka bahwa infak itu sangat besar pahalanya. Jadi sekali lagi, itu bukan kurban tapi infak. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maka fatwa tarjih Muhammadiyah memutuskan berkaitan dengan pelaksanaan kurban dengan iuran sebaiknya diteruskan, bahkan lebih digalakkan bagi mereka yang belum mampu berkurban sesuai dengan syariat. Nah, ini penjelasan dari Muhammadiyah. Nah, sekarang bagaimana penjelasan dari NU? Nah, kita coba cari, ya. Untuk penjelasan dari NU, saya coba mencari linknya. Hukum urunan kurban anak-anak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Baksul Maksail NU online yang saya hormati. Anak saya belajar di salah satu sekolah menengah pertama di Blitar. Kemudian pihak sekolah menggalang dana pada para siswa untuk membeli hewan kurban. Padahal setahu saya ibadah kurban itu adalah masing-masing orang. Pertanyaan saya, apa status kurban anak-anak di sekolah? Mohon penjelasannya, kami sampaikan terima kasih. Nah, sekarang bagaimana jawabannya? Penanya yang budiman ini, semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Inisiatif sekolah untuk menggalakkan penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha itu baik sekali. Hal ini sangat baik sebagai pendidikan dini untuk belajar berkurban. Hanya saja, apakah status hewan yang disembelih itu adalah ibadah kurban atau bukan? Hal ini membutuhkan data di lapangan. Kalau hewan yang disembelih itu berasal dari penggalangan dana siswa,
Tentu pembagian dagingnya kepada orang-orang di sekitar sekolah hanya bernilai sedekah biasa, ya, bernilai sedekah biasa. Sedangkan kalau hewan yang disembelih adalah titipan wali murid yang meniatkan sebagai kurban, maka pembagian daging kurban itu dinilai sebagai ibadah sunnah kurban. Pasalnya ibadah kurban merupakan anjuran agama yang bersifat individual. Hal ini tampak penjelasan dalam Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, ya. Seekor kambing bisa disembelih hanya untuk ibadah kurban satu orang. Kalau salah seorang dari seisi rumah sudah berkorban, maka sudah nyatalah syiar Islam dan sunnah bagi seisi rumahnya itu. Sebagaimana fardu itu terbagi pada fardu ain dan fardu kifayah, para ulama juga menyebut hukum sunnah kurban juga demikian. Ibadah kurban disunahkan bagi setiap rumah. Nah, keterangan di atas menegaskan bahwa ibadah kurban itu bersifat individual. Artinya, satu hewan kurban kambing hanya diperuntukkan bagi satu orang. Tidak bisa lebih dari itu. Karenanya ibadah kurban itu ditujukan bagi mereka yang mampu. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiin, ya. Ibadah kurban itu sunnah muakkad dan syiar yang nyata. Orang yang mampu seyogyanya menjaga kesunahan itu. Dari pelbagai keterangan itu dapat disimpulkan bahwa satu hewan kurban kambing hanya berlaku untuk satu orang. Kalau kurban seekor sapi, unta atau kerbau hanya bisa diperuntukkan bagi 7 orang. Adapun penggalangan dana dari pihak sekolah, dari para wali murid, dari murid untuk membeli hewan kurban adalah baik saja untuk mendidik anak-anak berbagi kepada sesama, sedangkan mereka memperoleh pahala sedekah atas pembagian daging kepada warga sekitar sekolah. Memang ibadah kurban itu istimewa. Jangankan perihal hewan dan orang yang berkurban, masalah waktu pun bisa menjadi masalah. Orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat dan khutbah Idul Adha selesai itu tidak bisa disebut ibadah kurban, tetapi sedekah sunnah biasa. Itu pun kalau dagingnya dibagikan kepada orang lain. Demikianlah jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pemirsa. Demikian para pemirsa, pandangan baik dari Tarjih maupun dari Baksul Masail tentang iuran kurban. Jadi kesimpulannya bahwa itu tidak termasuk kurban, tapi termasuk sedekah biasa atau infak biasa. Boleh dianjurkan diteruskan sebagaimana pertimbangan dari yang tadi sudah disampaikan. Tapi kalau misalnya itu akan lebih baik jika ada yang mampu untuk bisa berkurban. 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.